Kawasan perkotaan Sungguh Minasa Cambaya terletak di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak sekitar 10 km dari pusat kota Makassar ke pusat kota Sungguh Minasa Cambaya dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Berbatasan langsung dengan kota Makassar, Sungguh Minasa Cambaya merupakan bagian wilayah dari kawasan strategis nasional metropolitan Maminasata yang berperan sebagai pusat kawasan perkotaan di sekitar kota inti Makassar. Wilayah perencanaan FDTR kawasan perkotaan Sungguh Minasa Cambaya terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sombaopu, Bontomaranu, dan Palangga, yang meliputi 19 kelurahan dan 3 desa, dengan luas total kawasan sebesar 3.578,74 hektar. Berdasarkan data BPS, kawasan perkotaan Sungguh Minasa Cambaya pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebesar 255.340 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 71 jiwa per hektar. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kelurahan Pacinongan, sedangkan daerah terpadat berada di Kelurahan Bonto-Bontoa. Kawasan perkotaan Sungguh Minasa Cambaya memiliki peran yang penting, baik sebagai ibu kota Kabupaten Goa, sebagai pusat pelayanan skala kabupaten hingga skala regional. Terdapat beberapa fasilitas pelayanan yang menunjang peran tersebut, seperti kawasan ini juga dilalui oleh Jalan Nasional Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan kota Makassar hingga ke Takalar. Jalan ini dihubungkan oleh jembatan kembar yang juga merupakan salah satu ikon Kabupaten Goa. Jembatan ini melintang di atas Sungai Jeneberang yang membelah kawasan dan menjadi satu-satunya jembatan yang menghubungkan bagian wilayah perkotaan Sungguh Minasa dan bagian wilayah perkotaan Cambaya, sehingga seringkali terjadi kepadatan lalu lintas, terutama pada jam berangkat dan pulang kantor. Persoalan transportasi lainnya adalah masih kurang memadainya sarana pejalan kaki pada beberapa ruas jalan, serta belum adanya jalur khusus pesepeda. Potensi lain dari kawasan ini adalah terdapatnya situs-situs cagar budaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Berdasarkan hasil inventarisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya, sedikitnya terdapat 17 situs tinggalan cagar budaya yang terdapat di kawasan ini. Mulai dari situs Benteng Kali Goa, yang merupakan benteng pertama Kerajaan Goa, yang di dalamnya terdapat komplek Istana Kerajaan, ditandai dengan terdapatnya beberapa tinggalan seperti makam raja-raja dan tokoh-tokoh kerajaan. Masjid Tua Katangka, yang merupakan masjid tertua di Sulawesi. Makam pahlawan nasional Sultan Hasanuddin beserta makam dari rivalnya, yaitu Arung Palaka. Sumur-sumur yang masih ada hingga sekarang, serta makam ulama yang sangat dihormati, sekaligus pejuang yang bergelar pahlawan nasional, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Makam Syekh Yusuf sendiri seringkali menjadi tujuan wisata religi para peziarah dari seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Selain itu juga, terdapat beberapa situs cagar budaya lain yang juga bernilai sejarah tinggi, antara lain Istana Balalompoa, Bukit Bikulung, Makam Pacalaya, Makam Karaeng Tinggi Mae, dan Benteng Anagoa. Keberadaan situs-situs cagar budaya tersebut perlu dilestarikan dan menjadi potensi kawasan yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya. Di kawasan ini juga terdapat lahan pertanian sawah yang termasuk ke dalam daerah irigasi kewenangan nasional, yaitu DI Kampili, dan daerah irigasi kewenangan provinsi, yaitu DI Bili-Bili. Lahan persawahan yang ada sebagian besar merupakan sawah irigasi yang masih produktif, tetapi keberadaannya mulai terancam seiring dengan adanya kecenderungan perkembangan lahan perumahan baru ke arah pinggiran kota.
Oleh karena itu, diperlukan penetapan lahan sawah yang masih berpotensi untuk dilindungi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan lain yang berpotensi untuk dilindungi di kawasan perkotaan Sungu Minasa Jambaya adalah ruang-ruang terbuka hijau atau RTH kota, kawasan sekitar Danau Mawan yang juga merupakan kawasan strategis kabupaten dari segi lingkungan hidup, serta kawasan tepian Sungai Jeneberang yang memiliki potensi bahaya banjir dengan resiko tinggi karena terdapat okupansi hunian di lahan bantaran sungai. Potensi bahaya banjir di kawasan perkotaan Sungu Minasa Jambaya ditandai dengan terjadinya bencana banjir pada tahun 2019. Banjir besar yang mengenai sebagian kawasan ini disebabkan intensitas hujan tinggi dan luapan Sungai Jeneberang. Sebagai acuan untuk pemanfaatan ruang agar dapat mengurangi resiko bencana, tim penyusun juga telah menyusun peta zona ruang rawan bencana yang membagi ruang kawasan ke dalam 4 zona, yaitu zona terlarang atau ZRB 4 dengan arahan umum pemanfaatan ruang untuk bangunan pengendali banjir, kawasan lindung atau budaya tidak terbangun, di mana tidak diperkenankan pengembangan hunian baru. Zona terbatas atau ZRB 3 dengan arahan umum pemanfaatan ruang diarahkan untuk RTH dan budidaya tidak terbangun, serta membatasi pengembangan hunian dan tidak diperkenankan untuk pembangunan fasilitas kritis. Zona bersyarat atau ZRB 2, di mana masih terdapat bahaya bencana tingkat sedang dan rendah, dan masih diperbolehkan untuk pengembangan permukiman, tetapi dengan syarat dilengkapi dan upaya-upaya mitigasi bencana. Zona pengembangan atau ZRB 1 yang merupakan zona yang diperkirakan aman dari bencana dan diarahkan untuk pengembangan permukiman atau pusat-pusat pelayanan baru. Berdasarkan potensi dan permasalahan penataan ruang kawasan, terdapat 8 isu strategis yang dihadapi dalam upaya pengembangan kawasan perkotaan Sungu Minasa Jambaya yang terdiri dari dengan mempertimbangkan potensi, masalah, dan isu-isu strategis, disusun rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Sungu Minasa Jambaya dengan tujuan penataan ruang yaitu terwujudnya kawasan perkotaan Sungu Minasa Jambaya sebagai pusat kota skala regional dan pusat kebudayaan skala nasional di Metropolitan Maminasata yang inklusif, layak huni, tangguh bencana, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, dirumuskan konsep utama penataan kawasan dengan branding utama, kawasan sebagai pusat kota budaya Goa dan kota yang tangguh bencana. Kawasan perkotaan Sungu Minasa Jambaya dibagi menjadi 2 bagian wilayah perencanaan, yaitu BWP 1 Sungu Minasa dan BWP 2 Jambaya, yang meliputi 8 sub BWP. Terdapat 2 lokus bagian sub BWP yang diprioritaskan penataannya, yaitu bagian kawasan sub BWP 1A dan 1C dengan tema penataan pusat kota budaya, dan bagian kawasan sub BWP 1E, 2A, dan 2C di sekitar tepian Sungai Jeneberang dengan tema penataan kawasan tangguh bencana banjir. Sebagai pembentuk utama struktur ruang kawasan, di dalam RDTR disusun rencana sistem pusat pelayanan dan rencana jaringan transportasi.
Rencana sistem pusat pelayanan direncanakan sebagai berikut. Rencana pengembangan jaringan transportasi dikembangkan dengan mengakomodir rencana pengembangan jalan nasional, rencana jaringan jalan metropolitan Maminasata, rencana pengembangan jalan-jalan lokal dan lingkungan, rencana jalur kereta api urban Maminasata, rencana jalur kereta api Trans Sulawesi, rencana pengembangan dan revitalisasi terminal, serta rencana pengembangan jalur pejalan kaki dan sepeda. Kemudian, untuk menata alokasi ruang berdasarkan fungsi dan peruntukan, disusun rencana pola ruang kawasan perkotaan Sungguh Minasa Cambaya yang terdiri dari peletakan zona lindung dan zona budidaya. Muatan rencana detail tata ruang Sungguh Minasa Cambaya yang telah disusun juga dievaluasi berdasarkan 5 muatan strategis yang terdiri dari 1. Kebijakan strategis nasional. 2. Pemenuhan ruang terbuka publik. 3. Peruntukan kawasan hutan. 4. Perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 5. Mitigasi bencana. Hasil dari perencanaan detail tata ruang ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Sungguh Minasa Cambaya agar sesuai dengan tujuan penataan kawasan yang diinginkan. Dengan adanya RDTR ini, diharapkan tata ruang dapat menjadi pintu masuk terbaik investasi menuju negeri adil dan makmur.